Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya dari kelas 10 AKL. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih manajemen dan pengembangan SDM itu. Manajemen SDM berbasis kompetensi. Salah satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan organisasi adalah faktor sumber daya manusia atau SDM. Organisasi sangat membutuhkan SDM yang kompeten, memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya. Oleh karena itu, penting sekali perusahaan menerapkan manajemen SDM berbasis kompetensi. Manfaat manajemen SDM. Yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas rekrutmen dengan cara menyesuaikan kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan dengan yang memiliki pencarian kerja. Yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan dapat difokuskan pada kompetensi yang diinginkan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga adalah penilaian terhadap hasil pendidikan dan pelatihan akan lebih handal dan konsisten. Yang keempat, pengambilan keputusan dalam organisasi akan lebih percaya diri karena karyawan telah memiliki keterampilan yang akan diperoleh dari pendidikan dan pelatihan. Yang kelima adalah mempermudah terjadinya perubahan melalui identifikasi kompetensi yang diperlukan untuk mengelola perubahan. Selanjutnya yaitu alasan kenapa SDM digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Yang pertama adalah untuk memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. Yang kedua adalah sebagai alat seleksi karyawan untuk menjadi calon karyawan terbaik. Yang ketiga adalah memaksimalkan produktivitas. Yang keempat adalah dasar untuk mengembangkan sistem remunerasi atau imbalan yang akan dianggap lebih adil. Yang kelima adalah menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Yang keenam adalah memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia terdapat 3 macam. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan. Keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu. Jenis-jenis pelatihan. Yang pertama yaitu apprenticeship training atau magang, yaitu suatu pembekalan terhadap karyawan dengan cara belajar dan praktik secara langsung. Yang kedua adalah on-the-job training, yaitu situasi di mana karyawan diberi pelatihan tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung seorang pelatih yang berpengalaman. Metode on-the-job training ada 3 macam. Yang pertama adalah coaching, yaitu suatu cara pelaksanaan pelatih di mana atas mengajarkan keahlian dan keterampilan kerja kepada bawahannya. Yang kedua adalah apprenticeship, yaitu proses belajar kepada seseorang atau beberapa orang yang lebih berpengalaman. Yang ketiga adalah job rotation atau rotasi job. Karyawan diberi kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan pada bagian yang berbeda. Selanjutnya yaitu off-the-job training. Off-the-job training terdapat 5 macam metode. Yang pertama adalah vestibule training. Vestibule training adalah pelatihan yang dilakukan dalam suatu ruangan khusus yang terpisah dari tempat kerja biasa. Yang kedua adalah role playing, suatu metode pembelajaran di mana subjek atau pemeran diminta untuk berpura-pura menjadi seorang profesional tertentu. Yang ketiga adalah simulation atau simulasi, yaitu merupakan suatu kejadian yang ditampilkan mirip dengan situasi yang sebenarnya, tetapi hanya merupakan tiruan. Yang ketiga adalah case study, metode pelatihan bagi para peserta pelatihan yang dihadapkan pada beberapa kasus tertulis dan diharuskan memecahkan masalah. Yang kelima adalah laboratory training, yaitu suatu bentuk latihan kelompok yang terutama digunakan untuk mengembangkan keterampilan antar pribadi.
Yang kedua adalah pengembangan karir. Karir adalah posisi atau kedudukan yang dipegang seseorang dalam periode waktu yang cukup panjang. Di dalamnya terdapat peluang peningkatan kesejahteraan melalui promosi. Pengembangan karir dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah mutasi. Suatu jabatan yang dilakukan di suatu perusahaan pada tingkat jabatan yang sama. Yang kedua adalah promosi. Perpindahan karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di perusahaan sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar. Yang ketiga adalah demosi. Perpindahan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah dari perusahaan. Yang ketiga adalah keahlian yang harus dimiliki seorang akuntan. Ada 5 macam keahlian yang harus dimiliki seorang akuntan. Yang pertama adalah professional skill, yaitu pengetahuan mengenai ilmu akuntansi, keuangan, dan ilmu terkait lainnya. Misalnya, akuntansi keuangan dan laporan keuangan, akuntansi manajemen dan pengendalian manajemen, perpajakan, hukum bisnis dan perdagangan, audit dan asuransi, serta etika. Selanjutnya yaitu pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan perorganisasian. Misalnya, ilmu ekonomi, lingkungan bisnis, etika bisnis, pasar uang, perilaku organisasi, manajemen strategi, dan pengambilan keputusan. Terakhir, yaitu pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi. Misalnya, pengetahuan umum teknologi informasi, pengetahuan mengenai pengendalian teknologi informasi, kompetensi di bidang pengendalian teknologi informasi. Yang kedua adalah intellectual skill. Intellectual skill dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengetahuan, aplikasi, analisis, dan sintesis. Intellectual skill meliputi kemampuan menempatkan, mendapatkan, mengorganisasikan, dan memahami informasi yang berasal dari manusia, media cetak, dan media elektronik. Yang kedua adalah kemampuan menyelidiki, meneliti, berpikir logis, mengetahui sebab akibat, melaksanakan analisis secara kritis. Yang ketiga adalah kemampuan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur dan tidak biasa terjadi. Yang ketiga adalah communication skill atau skill komunikasi. Kemampuan bekerja dengan pihak luar organisasi, menerima dan mengirim informasi, serta memberikan pertimbangan yang memadai dan membuat keputusan secara efektif. Komponen yang tercakup dalam keahlian communication skill. Yang pertama adalah bekerja dalam tim. Yang kedua, berinteraksi dengan individu yang berbeda secara kultural dan intelektual. Yang ketiga adalah bekerja secara efektif dalam organisasi yang multikultural. Yang keempat adalah bekerja dengan pihak lain dalam suatu proses konsultasi untuk bertahan dan menyelesaikan masalah. Yang kelima adalah menegosiasi, kesepakatan, dan penyelesaian yang dapat diterima di dalam lingkungan profesi. Yang keenam adalah mendengarkan dan membaca secara efektif. Yang keempat adalah organizational and business management skill, yaitu akuntansi profesional perlu memiliki pengetahuan bisnis, kesadaran politik, dan pengetahuan global yang luas. Keahlian di bidang ini diantaranya adalah kepemimpinan. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengatur dan mendelegasikan tugas, memotivasi, dan mengembangkan SDM. Yang ketiga adalah perencanaan strategis, manajemen proyek, manajemen SDM, dan pengambilan keputusan. Yang keempat adalah pertimbangan. Yang kelima adalah basic abilities. Menurut Robbins, keterampilan dapat dikategorikan menjadi basic literasi atau keahlian dasar, yaitu keahlian yang wajib dimiliki oleh kebanyakan orang seperti membaca, menulis, dan mendengar. Yang kedua adalah technical skill atau keahlian teknik, yaitu keahlian dalam hal-hal yang bersifat teknis seperti menghitung secara tepat dan mengoperasikan komputer. Yang ketiga adalah interpersonal skill atau keahlian interpersonal, yaitu kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan dengan rekan kerja secara positif dan
konstruktif seperti menjadi pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas, dan bekerja dalam satu tim. Yang keempat adalah problem solving atau menyelesaikan masalah, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah termasuk mengetahui penyebab, mengembangkan alternatif, menganalisis, serta memilih penyelesaian yang baik. Yang keenam adalah soft skill. Yang pertama adalah jujur, yaitu jujur dalam membuat laporan keuangan dan tidak boleh memanipulasi angka. Yang kedua adalah disiplin, harus melaporkan dan memberikan keputusan tepat pada waktunya. Yang ketiga adalah bertanggung jawab, yaitu mampu bertanggung jawab pada hasil keuangan. Yang keempat adalah ramah. Bersikap ramah, klien akan lebih nyaman dalam bekerja sama. Yang kelima adalah sopan. Selain ramah, seorang akuntan harus memiliki sifat sopan agar terjalin kerjasama yang baik. Yang keenam adalah cepat beradaptasi, yaitu untuk mempermudah dalam menjalankan tugas. Yang ketujuh adalah teliti. Seorang akuntan harus teliti dalam menginput angka. Yang kedelapan adalah cerdas, yaitu memahami sepenuhnya prinsip dan aturan yang telah mendasari. Yang kesembilan adalah teamwork. Dengan bekerja sama yang baik, pekerjaan akan dapat diselesaikan tepat waktu. Yang ke-10 adalah leadership, yaitu sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama. Yang ke-11 adalah critical observasi, yaitu harus mampu mengamati suatu masalah yang terjadi. Yang ke-12 adalah problem solving, yaitu mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam proses laporan dan pengambilan keputusan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.